harapan ini bahwa kan kita akan input berbagai macam jenis formula menggunakan custom field ini sehingga muncul tadi apa namanya muncul beberapa item uh, yang tidak ada di apa namanya di Microsoft Project sebagai bahan kita untuk melakukan cost control ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melakukan cost control ya kita semua teman-teman dan teman-teman semua yang akan bukan apa namanya bukan mengajar ya tapi lebih sharing mungkin ya untuk cost control menggunakan Microsoft Project karena yang kita tahu itu cost control itu kan adanya di ERP ya. Nah, ada di ERP. Nah, di ERP itu ketika kita apa namanya menginput cost control itu yang di project sekarang itu kita juga menggunakan Microsoft Project sebagai salah satu tolak ukur untuk menyamakan nilai uang yang telah kita input melalui ERP dengan cost control yang ada di Microsoft Project. Nah, langsung saja masuk di materinya ya teman-teman. Nah, Microsoft Project yaitu merupakan salah satu software project management yang berfungsi untuk membantu tim project dalam buat rencana jadwal pelaksanaan proyek, 2. Pengendalian waktu, 3. Tracking atau updating progress, 4. Dan ada pengendalian kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan proyek. Nah, nanti kita akan lebih memperdalam pengetahuan kita di bagian di bagian cost controlnya menggunakan custom field ya teman-teman. Nah, untuk keuntungan menggunakan Microsoft Project di suatu proyek itu yang pertama mempermudah kita dalam melakukan pengendalian waktu. 2. Mempermudah membuat program kerja baik dalam mingguan atau bulanan. Ketiga, mempermudah penyusunan program, pengadaan sumber daya. Keempat, mempermudah melakukan simulasi rencana alternatif untuk pengambilan keputusan atau action plan. Yang kelima, pemelaporan MSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter pengguna user. Maksudnya sini pemelaporannya itu berupa kurva S ya teman-teman. Jadi kita nanti akan belajar juga menggunakan kurva S. Tapi yang saya lebih tekankan di sini nanti untuk cost controlnya di bagian di bagian custom field-nya. Dan yang keenam mengevaluasi realisasi kapasitas produksi dan yang terakhir mempercepat proses scheduling. Nah ini jadi kita belajar dasarnya terlebih dahulu sebelum kita masuk di custom field-nya teman-teman. Nanti mungkin di pertemuan kedua kita akan masuk di custom field ya. Jadi kita sekarang ini buat teman-teman mungkin ada yang baru belajar menggunakan Microsoft Project. Jadi saya sini sedikit menyinggung mengenai dasar-dasarnya terlebih dahulu ya. Jadi ini ada persiapan pembuatan master Microsoft Project yang sesuai standar projectnya ya atau standar BUMN-nya itu sendiri. Nah, data yang kita butuhkan untuk membuat sebuah master di Microsoft Project yaitu adanya data pedoman pelaksanaan pekerjaan atau P3 ya. Daftar sini ada datanya berupa kapasitas produksi pekerjaan per hari, baik mingguan maupun bulanan. Ada durasi pekerjaan dan ada metode pelaksanaan. Nah, di sini durasi pekerjaan itu kita bisa dapatkan dari 3 cara. Yang pertama kita menggunakan asumsi atau pengalaman ya. Terus kita menggunakannya lewat HAS mungkin. HAS itu analisa harga satuan untuk menghasilkan kertas kerja. Dan yang cara yang ketiga kita bisa dapatkan melalui kurva S-nya atau di kurva S biasa kan ada yang warna-warna kotak-kotak itu kan. Jadi misalkan untuk pekerjaan galian ada 2 warna kotak-kotak itu di minggu pertama sama di minggu kedua. Itu berarti durasinya 14 hari. Kalau cuma di minggu pertama yang muncul berarti itu cuma 7 hari ya. Jadi ada 3 cara untuk mendapatkan durasi pekerjaan. Yang pertama menggunakan kurva S, yang kedua menggunakan asumsi atau pengalaman. Terus yang ketiga menggunakan analisa harga satuan. Dan metode pelaksanaannya ini juga itu menyangkut WBS atau Work Breakdown Structure. Itu ada semua di mana? Di P3-nya, kode P3 dan ada juga di
RAB-nya sendiri. Nah, yang kedua ada rencana anggaran biaya di RAB. Yang ketiga, kita menggunakan analisa harga satuan pekerjaan untuk mendapatkan eh, kapasitas produksi pekerjaan dan untuk menghitung kebutuhan pekerjaan sesuai dengan volume kontraknya. Dan yang terakhir ada schedule atau kurva S-nya. Ini data-data yang kita butuhkan nantinya. Nah, di sini ada contoh penerapan pada proyeknya. Jadi yang kita butuhkan dalam data yang kita butuhkan untuk membuat satu master Microsoft Project yaitu ada nama pekerjaannya. Ini saya ambil salah satu contoh proyek saja ya yang pernah saya tangani juga. Sini yang kita butuhkan nama pekerjaannya untuk dijadikan judul di mana di Microsoft Project-nya. Terus di sini ada nilai kontrak yang kita butuhkan. Terus waktu pelaksanaan itu dia dari PO pertama tanggal 25 November. Dia durasinya itu 522 hari untuk menyelesaikan semua jenis pekerjaan. Nah, jadi PO-nya PHO-nya itu dia berada di tanggal 31 Maret 2023. Nah, kalau yang ini tanggal ini bukan ya, ini salah ini. P1-nya saja yang kita butuhkan. Itu PHO untuk penyerahan ininya ya, penyerahan penyerahan hasil pekerjaannya itu ada tanggal 31 Maret dengan durasi 522 hari kalender. Nah, Nah, contoh penerapannya untuk ini layout pekerjaan ya. Ya, jadi kita skip saja yang ini ya. Kita tidak terlalu membutuhkan. Nah, contoh penerapan pada proyek. Nah, ini yang saya bilang tadi mengenai WBS-nya atau Work Breakdown Structure. Untuk pekerjaan contoh misalkan ya. Jadi kita harus paham dulu, kita harus membuka sedikit cakrawala berpikir kita mungkin ya. Kalau misalkan untuk pekerjaan pondasi, sebelum pekerjaan pondasi itu dilakukan apa-apa saja sih ininya, apa-apa saja sih tahapan-tahapannya. Yang pertama mungkin untuk pekerjaan tanah kan, itu kan pondasi kan, pekerjaan pondasi itu adalah pekerjaan tanah. Nah, di pekerjaan tanah itu apa sih yang kita butuhkan untuk merunutkan jenis-jenis urutan pekerjaannya. Misalkan pekerjaan tanah, uh, pekerjaan pondasi itu kita menggali terlebih dahulu, kan ada pekerjaan galian, terus ada pekerjaan ada pekerjaan urugan pasir dan ada di atasnya lagi urugan pasir ada batu kosong. Jadi itu namanya work breakdown structure-nya. Jadi untuk pekerjaannya sesuai dengan urutan-urutan yang ada. Seperti contoh di sini ada pekerjaan sipil rumah untuk rumah pompa ya. Mungkin ini dia areanya ada di area basah mungkin. Jadi sebelum memulai pekerjaan galian tanah kita harus dewatering dulu, yaitu melakukan pengeringan. Setelah lakukan pengeringan kita masuk di pekerjaan galian tanah, ya kan? Dan setelah pekerjaan galian tanah selesai, kita masuk di pekerjaan pemancangan dolken dan seterusnya seperti sampai selesai ya. Jadi itu namanya work breakdown structure-nya ya, teman-teman. Nah, di sini ada rencana anggaran biaya yang kita butuhkan untuk Microsoft Project untuk cost control-nya itu. Di sini ada yang kita butuhkan yaitu jumlah serta bobotnya yang harus kita ketahui. Jadi ini bobotnya nanti ini akan masuk di mana di custom field tersebut. Nah, jumlah ini juga ini akan masuk nih semua nih. Akan masuk di mana di custom field tersebut nanti. Nah, di sini ada rencana anggaran biaya. Sini juga kita akan memasukkan satuan, volume, harga satuan, dan jumlah harganya. Ya. Nah, yang tadi saya bilang kan, analisa harga satuan untuk pekerjaan. Nah, salah satu tolak ukur kita untuk untuk data kita di penghitungan penghitungan jumlah kebutuhan tenaga atau alat ini di HS ini. Di HS ini ada RAB. Di RAB ini ada HS yang nanti kita butuhkan untuk membuat kertas kerja di Microsoft Project tersebut ya. Jadi ini salah satu tolak ukur yang penting ya. Jadi kita mengambil datanya dari sini nih di HS ini. Nanti kita akan belajar juga pembuatan ininya AHS-nya untuk perhitungan jumlah tenaga, jumlah bahan dan jumlah alatnya.
Nah, ini adalah kurva S-nya. Yang tadi saya bilang apa namanya, untuk penentuan jumlah apa durasi itu yang saya bilangin tadi ya, ada ini yang warna-warna ini kan, ini berapa hari nih? Dikalikan aja 7 hari, misalkan durasinya 7 minggu, ya kali 7 saja, berarti 49 hari kan, 7 kali 7 kan, 49 hari. Yang situ kita masukkan ini yang saya bilang tadi, yang warna biru ini, teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah form metode pelaksanaan. Jadi nanti di mana, di custom field itu ada bakalan muncul yang kayak begini juga nanti. RAB di mana? RAB di Microsoft Project-nya. Jadi akan muncul semuanya yang ini semua. Jadi kan berbasiskan Excel nih. Jadi kita masukkan di Microsoft Project-nya semua. Jadi untuk pengendalian cost-nya itu kita bisa kendalikan nanti, apakah nanti kelebihan dana atau kekurangan cost, itu nanti kita bisa ketahui lewat situ. Nah, kita masuk pembuatan master Microsoft Project-nya untuk apa namanya, sebagai pengetahuan dasar saja ya ini. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang belum paham atau belum familiar dengan Microsoft Project, ini saya akan kasihkan dasarnya terlebih dahulu sebelum kita masuk di Microsoft Project-nya. Jadi mungkin sebentar kita akan masuk Microsoft Project-nya untuk pengaplikasiannya. Nah, di sini ada step by step untuk pembuatan Microsoft Project ya. Jadi teman-teman bisa mencatat mungkin ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan step by step-nya untuk pembuatan Microsoft Project-nya. Jadi ketika kita membuka Microsoft Project, yang pertama kita buka ini, blank project-nya dulu. Terus yang kedua, selanjutnya kita masuk ke file. Terus kita masuk ke option. Nah, di sini kita akan apa namanya? Akan mengubah sedikit di mana, di sini di advance-nya ini kita akan mengubah di advance dengan schedule-nya ya. Itu berdasarkan standar project itu biasanya itu dimanapun ya, di BUMN manapun itu untuk standar project-nya itu dia di sini kita harus mengubah, kan kalau misalkan kita mengikuti pengaturan awal dia di sini masih Sunday ya, berarti hari Minggu. Jadi kita mengubahnya itu masuknya di Monday, hari Senin. Nah, untuk default start time untuk awal pekerjaan, mulai pekerjaan itu di jam 8 dan terakhir di jam 5 sore. Nah, untuk pekerjaan per hari itu 8 jam. Kita ubah di sini 8 jam. Terus jam per minggunya itu 40 jam dan jam per bulannya hari per bulannya itu kita bisa atur juga di sini. Apakah 30 hari, apakah 31 hari. Kalau ini 20 hari karena Sabtu Minggu masih libur nih. Kita belum ubah di sini kan. Jadi kita harus mengubah dulu biar apa namanya? Biar proyeknya itu nanti bisa ini sesuai dengan settingannya nanti. Terus kita ubah lagi tuh di sini jadi awalnya tuh di sini dia persen tuh biasanya. Kita ubah jadi desimal, terus di sini lagi kita ubah new task grid-nya ini kita ubah menjadi auto schedule karena awalnya ini dia masih manual schedule ya. Manual schedule, terus di sini durasinya mengikuti hari, uh, work-nya itu hour, tapi kita nggak bakal pakai hours-nya ini karena nanti kita akan menggunakan swakalola ya. Maksudnya nanti swakalola itu adalah pekerjaan yang kita subkonkan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di project itu biasanya kan ada kita apa namanya, kita subkonkan pekerjaan kita kepada uh, kontraktor yang ingin melakukan pekerjaan itu. Terus di sini setelah itu kita masuk di sini di project ya. Masuk setelah itu setelah dari file tadi, di file ini kita masuk klik project. Terus project information. Nah, di project information ini kita memasukkan apa ya? Data berupa start awal pekerjaan. Start awal pekerjaan. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ketika kita mengklik ini, dia akan muncul toolbar seperti ini. Nah, di start date ini kita ubah nih tanggal awal mulai pekerjaannya. Tanggal berapa sih proyeknya ini berjalan? Atau tanggal berapa sih mulai PO-nya? Ya kan? Nah, ini kita abaikan saja yang lain. Kita perlu berfokus pada start date-nya ini. Nah, ini tanggal kontrak proyek yang saya bilang tadi. Nah, setelah itu kita masuk di proyek lagi.
kita mengubah change working time-nya. Change working time-nya ini. Di change working time ini kita mengatur apa ya? Mengatur jam kerja, mengatur hari libur, dan mengatur apa ya? Berapa hari kerjanya. Nah, setelah itu, setelah mengklik ini, change working time ini, dia akan muncul jendela seperti ini. Nah, di exception ini gunanya, kalau kita ada hari libur, misalkan 17 Agustus nih, di bulan Agustus kan, ini di bulan Agustus, ada libur 17 Agustus, kita masukkan klik saja di sini, diklik di bagian name ini, kita masukkan hari libur 17 Agustus, dia mulainya kapan, finishnya kapan, maksudnya itu mulai liburnya kapan, dan finish liburnya kapan, dan selesai hari liburnya kapan. Misalkan nih 17 Agustus, startnya di tanggal 2 tanggal 17 ya, tanggal 17 startnya, dan finishnya juga di tanggal 17. Nggak boleh lewat dari, misalnya mau kita 18, itu terhitung 2 hari nantinya. Jadi harus startnya 17, finishnya harus 17 juga. Nah, setelah ini selesai, kalau memang kita ada hari libur, setelah kita masukkan hari libur di sini, kita akan masuk di work week. Tapi biasanya di project itu semua apa namanya tanggalnya itu warna hitam semua, kurang hari libur kecuali hari lebaran. Nah, setelah kita mengklik work week, dia akan muncul jendela seperti ini. Nah, perubahan jendela dari exception tadi itu begini, dia berubah menjadi ini work week. Dan apa namanya detail kita setelah ini, kalau kita ingin mengubah apa namanya jumlah hari kerja, jam kerja, kita akan masuk di seperti ini, ya kan, detailnya. Kita klik detail, akan muncul jendela seperti ini. Nah, sini kita kalau misalkan 7 hari kerja, kita blok saja nih. Dari Monday sampai Sunday, kita blok saja. Dan klik ini, setelah itu, kita masukkan jam kerjanya mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Misalkan, di kuarter pertama itu dia masuk kerjanya jam 8 pagi. Nah, setelah jam 8 pagi itu, dia kerjanya berapa jam sih? 4 jam kan? Dari jam 12 biasanya seperti itu. Jadi ada istirahat dari jam 12 sampai jam 13 nih, jam 1. Ada istirahat 1 jam nih. Ada istirahat 1 jam, terus kita lanjut lagi bekerja sampai jam 17. Seperti itu ya pengaturannya. Jadi kita ngoblok dulu ini semua, terus kita set day to the specific working times, terus kita atur jam kerjanya seperti itu. Tapi kalau kita misalkan mau nih jam kerjanya hari kerjanya cuma 5 hari, ya udah kita blok aja nih dari Monday sampai Friday. Kita blok dari Monday sama Friday sampai Friday, terus kita atur jamnya seperti itu. Terus setelah selesai klik OK saja. Nah, setelah itu, nah ini saya maksud custom field ini. Mungkin ada beberapa dari teman mungkin belum familiar ya dengan custom field ini. Nah, jadi nanti kita akan tekankan di custom field ini, kita akan belajar mungkin di pertemuan kedua nanti setelah kita belajar dasar untuk custom field-nya ya. Kita belajar dasar, setelah belajar dasar kita akan masuk ke custom field. Nanti akan ada rumus, saya sudah share kemarin di mana? Di Google itu ya, dari Google. Nah, ini custom field-nya ini yang saya maksud. Untuk penggunaan cost control, untuk penyamaan dengan ERP untuk penyamaan cost control di ERP. Jadi semua project sekarang itu, semua BUMN itu sudah menggunakan ini, sudah mulai menggunakan Microsoft Project, sudah sudah mulai memperbaiki kinerja dari proyeknya tersebut menggunakan Microsoft Project, karena sebelumnya itu cuma menggunakan Excel ya untuk penghitungan cost-nya. Nah, di custom field ini juga ada beberapa jenis ya. Kalau kita nanti kalau kita masuk di mana di Microsoft Project-nya, nanti kita akan melihat beberapa item. Kalau kita ngeklik ini nih, arah panah ke bawah ini, dia akan muncul item berupa teks, ada number, ada cost, ada date, ada finish, ada duration. Dia akan muncul banyak nanti di sini. Nah, kalau kita mengklik tab ini, dia akan ada muncul ini cost, date, duration, number, and text, dan lain-lain sebagainya, masih banyak lagi.
Nah, setelah itu kalau misalkan kita ingin mengubah nama dari teks ini, kita rename saja. Kita rename, misalkan kita mau mengubah jadi bobot kontrak nih, bobot kontrak. Nah, kita rename saja. Kita rename. Setelah kita mau ngeklik rename, uh, akan muncul jendela baru, terus kita ganti deh namanya nih. Nah, di sini untuk formula. Maksudnya yang saya maksud tadi itu untuk cost controlnya kita akan menggunakan rumus-rumus ya teman-teman. Kita akan menggunakan rumus-rumus yang telah saya share juga di mana di Google Drive itu akan ada rumus-rumus. Kita akan menggunakan cost custom attribute ini. Kita akan bermain di sini nih. Akan bermain di sini calculation dan custom attribute ini. Nah, seperti ini. Jadi calculation attribute ini terdapat pilihan non roll up yang memiliki beberapa opsi sendiri ya. Nah, nanti kalau misalnya kita roll up ini akan muncul di sini, di sini, di kotak ini ada muncul maksimum, sum, minimum, average. Di sini akan muncul di sini di custom attribute ini. Custom attribute ini untuk bagian calculation for class and group summary row. Dia akan muncul nanti di sini. Kita akan belajar nanti. Nah, ini tampilan halaman defaultnya ya. Kalau misalkan teman-teman sekalian, kalau misalkan kita belum mengubah change working time-nya tersebut ya. Di sini itu di hari Sabtu Minggu itu masih ada garis abu-abu di sini tuh. Kalau kita sudah mengubah change working time-nya, kalau kita bekerja tiap hari, dia bakal hilang nih, polos. Semua di sini ini digancarnya ini polos semuanya. Ya. Terus ada kolom informasi. Gunanya kolom informasi ini kalau misalkan kalau misalkan kita ada pekerjaan yang melebihi kapasitas jumlah tenaga, maka dia akan muncul seperti ini, warna merah. Tapi kita nanti tidak akan menggunakan eh, tidak akan menggunakan yang ini jumlah maks tenaganya. Jadi jumlah maks tenaganya itu lebih banyak, bisa lebih banyak karena kalau misalkan kita menggunakan dasarnya dari Microsoft Project itu sendiri, uh, itu akan berupa ini dia tenaganya itu berupa persen, bukan bukan jumlah orang. Tapi kalau misalkan kita menggunakan standar project, kalau kita menggunakan standar project itu kita tidak akan menemukan hal-hal seperti ini nih. Nah, nah sini juga ada constraint. Constraint itu kalau misalkan kita selesai melakukan update pekerjaan, dia akan muncul seperti ini nih. Kalau misalnya constraint itu kayak kita memajukan pekerjaan yang belum selesai. Kita memajukan pekerjaan yang belum selesai. Dan kalau misalkan ada pekerjaan selesai, yang muncul di kolom information ini ada tanda tanda checklist. Ya teman-teman ya seperti itu. Terus ya di sini ada task mode. Task mode-nya itu dia berupa manual mode dan otomatis mode. Otomatis mode itu dia akan dengan sendirinya mengikuti predesesor yang atau keterikatan antara pekerjaan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalkan sudah kita nginput predesesor, dia bakalan maju secara otomatis tanggalnya, kita nggak usah ngatur lagi seperti itu. Kalau kita menggunakan otomatis mode, kecuali kalau kita menggunakan manual mode itu bakal lebih ribet. Nah, di kolom task name ini kita item-item pekerjaannya nanti akan muncul di sini. Kita ketik atau kita copy saja dari RAB terus masukkan di sini. Nah, yang tadi saya bilang ya teman-teman, di custom field itu kan sebenarnya kalau kita mengikuti standar Microsoft Project itu nggak ada ini nih, total contract nggak ada. Mau cari dimanapun kita nggak ada. Mau cari dimanapun kalau kita menggunakan dasar dari Microsoft Project itu nggak bakal muncul ini. Ini nggak bakal muncul, dan volume kontrak ini nggak bakal muncul juga. Ini bakalan muncul kalau kita udah input custom field-nya ya teman-teman ya. Jadi predecessor sama successor ini hampir sama-sama saja yang kegunaannya. Keterkaitan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya. Inilah tampilannya kalau misalkan sudah kita input. Nah, ini saya maksudin nanti kita bakal munculin ini nanti nih, volume kontrak, ini semua.
nilai jumlahnya. Jadi total kontrak ini adalah perkalian antara harga satuan dengan volume kontrak ini. Harga satuannya didapat dari mana? Harga satuan kontraknya didapat dari mana? Ya, didapat dari RAB. Total kontraknya didapat dari mana? Yaitu perkalian dari 19.000 ini dikali dengan volume kontrak. Volume kontraknya dari mana? Dari RAB juga. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa menyalin data, uraian pekerjaan, satuan, volume, harga satuan, dan durasi. Nah, seperti itu. Jadi ini cuma dasar ini. Nanti kita akan munculin lagi ACWP-nya, apa namanya ACWP, realisasi pekerjaan sampai dengan hari ini, realisasi pekerjaan apa rencana pekerjaan rencana pekerjaan bulan depan. Seperti itu kita akan munculkan nanti seperti itu di custom field-nya ya teman-teman. Nah, di sini ada kolom start dan finish. Nah, di sini adalah memuat informasi mengenai untuk pekerjaan contoh ya, untuk pekerjaan Pasigala Rawater ini dia mulai di tanggal 25 bulan 10. Jadi belum diinput nih harinya. Berarti masih kayak gini dong. Kalau misalkan kita udah input harinya, misalkan ini galian tanah biasa 231 hari dari tanggal 25, dia akan selesai di tanggal 12 bulan 6. Nah, ya kan seperti itu. Jadi kan otomatis kan ini. Itulah gunanya task mode ini tadi. Jadi dia otomatis. Nah, ini gambaran umumnya ya seperti ini ya. Nanti teman-teman kita akan coba nanti dan kegunaan inden dan outden ini, misalkan ya inden dan outden ini yang seperti ini. Kita membuat kalau misalkan inden itu memasukkan berarti ya. Memasukkan berarti kita membuat subnya ini masuk ke dalam nih. Yang ini kan awalnya rata nih ke bawah nih, rata semua. Kita menggunakan inden untuk memasukkan nih sub-subnya semua. Nah, di sini ada auto schedule yang tadi saya jelaskan. Harus dipastikan kalau semua pekerjaan itu auto schedule ya. Ini ada di informasi ada constraint nih. Ada constraint di sini. Nah, di resource sheet ini kita masuk di resource sheet. Nah, ini ada resource name untuk input nama resource-nya berupa tenaga dan alat ya. Tenaga dan alat. Di sini ada type-nya work, material, and cost. Kalau misalkan kita menggunakan work, itu perhitungannya bakal sulit sekali. Ini bakal sulit. Work, kalau kita menghitungnya material, ini akan gampang hitungnya. Nanti kita akan gunakan ini di untuk penghitungan tenaga menggunakan material bukan work karena standar standar project sekarang itu menggunakan ini semua material. Dimanapun projectnya biasanya sudah menggunakan material. Yang saya tahu itu di BUMN manapun dia sudah menggunakan standar material bukan work lagi karena kalau kita menggunakan work itu pasti cost-nya itu bakal tinggi. Jadi yang dibayar itu cuma material. Ya teman-teman ya. Karena kan biasanya kita ngesub pekerjaan jadi kita bayar materialnya saja nanti tergantung subkonnya mau gimana. Nah, material ini untuk input satuan resource jenis material ya. Untuk satuan misalkan galian tanah dia satuannya meter kubik. Nah, kita masukkan di sini. Seperti itu. Ini inisialnya akan muncul sendiri sebenarnya. Kalau kita nggak ngatur, dia bakal muncul sendiri. Kalau misalkan galian tadi, dia bakal muncul inisial huruf G saja, huruf G. Nah, kita ngaturnya nanti terserah mau inisialnya, mau input kodenya kayak gimana, terserah dari teman-teman. Tergantung selera lah. Nah, di standar rate ini kita input harga satuan. Harga satuan dari misalkan pekerjaan galian ada ada pasir ya. Kita masukkan harga pasirnya di sini per kubik berapa ya kita masukkan di situ. Harga kalau misalkan dia satuannya untuk pekerja, jadi kita masukkan di situ sehari berapa, bayarnya berapa sehari, ya kan? Karena satuannya kan OH kan, orang per hari. Nah ini tampilan mengenai resource-nya tadi yang saya bilang ini, kalau kita nggak ngubah inisialnya itu, dia bakal ngikutin huruf pertama, ya kan? Huruf pertama, misal mobilisasi dia huruf M di sini. Mobilisasi itu satuannya itu kalau misalnya harga satuannya 2.700.000. Ini kita materialin semua nih.
Ini udah standar standar BUMN nih semuanya nih. Jadi kalau teman-teman yang apa namanya, yang punya pekerjaan uh, menjadi apa namanya kontrol, project control dan scheduling itu pasti kayak gini nih. Kalau misalkan bekerja di BUMN juga pasti kayak begini semua nih. Nggak ada yang kayak gini nih. Pasti kayak gini. Sudah material semua. Nggak ada yang work di sini. Nggak ada yang work. Kan biasanya kalau kita menggunakan standar dari penggunaan standarnya ya, biasanya itu kalau penggunaan standar itu contoh pekerja itu dia di, misalkan di resource-nya ada pekerja. Tipenya sini bukan material tapi work. Tapi di BUMN sekarang udah nggak pakai work lagi, makanya semua material. Ya, seperti itu ya. Nah, sini di kolom resource, material dan standar diinput berdasarkan data yang sudah disiapkan pada lembar analisa pekerjaan, yaitu di RAB-nya, teman-teman ya. Nah, kita ngubah di sini yang tadi saya bilang material. Nah, ini nanti kita akan munculin cost-nya juga nih. Cost nanti kita akan menggunakan untuk project apa? Untuk cost control-nya itu kita akan memunculkan membandingkan cost dan ACWP-nya. Kalau misalkan ACWP dengan nilai cost sudah sama, berarti itu sudah benar. Berarti pengeluaran di periode itu sudah benar. Tapi kalau misalkan ini tidak benar, tidak ada kesamaan atau tidak sama jumlahnya dengan cost total cost yang ini sama ACWP-nya nanti, itu mungkin ada kesalahan di penginputan data mungkin, atau ada kesalahan di volume kontrak yang melebihi, misalkan ada volume kontrak 14 contoh lah 14 unit ya, 14 unit, tapi kenyataan di lapangan itu 15 yang muncul. Nah, gimana caranya? Ya kita lakukan addendum dong. Kalau misalkan seperti itu, kita lakukan addendum untuk pengubahan ininya, pengubahan volume kontraknya. Jadi kita lakukan addendum lagi. Jadi semua semua volume kontraknya ini kan misalkan ada ketidaksesuaian. Misalkan di ACWP lebih besar daripada di cost. Nah, ini nih salah satunya ada di sini. Di faktor pemicunya ada di volume kontrak dengan nanti di task usage-nya. Kalau kita inputnya nanti seperti apa, apakah ada kesalahan penginputan atau di volume kontrak yang melebihi jumlah yang sebenarnya. Nah, pastikan nilai kontraknya juga itu dan cost-nya itu bakalan sama atau mendekati lah, walaupun ada beda-beda. Ya, biasanya kalau di project itu, di project itu dia di selisihnya maksimal 200.000 atau sampai sejuta biasanya. Nah, perbedaannya, perbedaan selisihnya. Jadi biasa ada ketidaksamaan nih. Nggak bisa tepat juga kan karena di mana perhitungan di Microsoft Project itu kan cuma dua angka di belakang koma ya, nggak bisa lebih. Jadi kalau misalkan perhitungannya di Excel ada 0,333 ya, atau 0,355 atau 0,356, jadi yang dibaca misalkan 0,356 ya. Jadi yang dibaca di Microsoft Project itu jadi 0,37 karena pembulatan ke atas. Seperti itu. Jadi Microsoft Project itu bakalan otomatis sendiri membaca nilai dari perhitungan di Excel-nya. Nah, sini kita selesai mengatur ini, mengatur schedule, apa namanya, predecessor, apa segala macam. Selanjutnya kita bakalan baseline. Kegunaan baseline itu yaitu memberikan gambaran rencana awal untuk uh, pelaksanaan aktualnya di lapangan. Jadi kalau misalkan kita sudah di baseline nih, jadi nanti di gancarnya ini bakalan muncul dua kotak yang berbeda warnanya. Jadi baseline itu adalah rencana awal, sedangkan yang rencana kita nanti bakalan bergeser kan. Kalau misalkan di rencana awalnya di tanggal 12, sedangkan aktualnya di tanggal 15. Jadi bakalan ada bergeser nanti nih di gancarin yang biru-biru ini. Jadi nanti dia bakalan muncul dua gancar, dua bar. Dia bersusun nanti. Kalau kita sudah baseline tuh, dia bakalan muncul dua susun. Itu tergantung warnanya, tergantung selera dari teman-teman ya. Kita bisa bawa warnanya nanti di sini. Nah, setelah muncul kita baseline gitu, baseline itu rencana awal. Dan untuk rencana selanjutnya, itu nanti ada di aktual. Jadi kalau misalkan rencana awalnya di baseline itu 12, tanggal 12, nanti di aktualnya di tanggal 15 nih. Kita input tanggal 15 di task usage-nya nanti. Itu bakalan bergeser.
Jadi akan muncul dua bar chart nih, dua bar di sini nanti. Oke ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita masuk di report. Nah, sini yang menarik yang saya bilang untuk uh, pelaporan mengenai kurva S ya. Kan biasanya kita membuat kurva S itu cuma di mana di Word, di mana di Excel ya. Nanti kita belajar buat kurva S di sini untuk pelaporan, baik itu pelaporan mingguan, pelaporan bulanan, nanti kita akan belajar juga. Tapi yang saya lebih tekankan nanti di custom field untuk ininya yang untuk cost controlnya seperti itu. Nah ini kalau misalkan kita ngeklik recent ini, terus kita pilih more report. Kalau misalkan uh, masternya sudah jadi, itu dia bakalan muncul cuma ini nih. Kalau misalkan masternya sudah ada beberapa laporan, misalkan laporannya kurva S atau dashboard atau critical text, nanti akan muncul 3 baris ini. 3 baris yang muncul itu kurva S, dashboard, dan critical text. Tapi untuk pelaporan di sini yang saya ajarkan itu di yang biasa kita pakai itu di kurva S saja ya. Jadi kita nggak bakal ngitung manual lagi seperti di mana di Excel. Jadi kita bakal munculin di sini untuk menyamakan di ERP cost controlnya. Nah, untuk pembuatan report itu sendiri kita klik more report or report dan kita klik custom, muncul jendela report ini ya. Jendela report, terus kita new report. Klik new report. Klik new report ini. Setelah klik new report, kita select. Nah, bakal muncul kertas kerja seperti ini. Kita pilih blank, ya, jadi kertas kosong. Ngeblank. Terus select. Kita ganti namanya dari report ini menjadi ini ya, report. Kita mau report berupa kurva S, critical text, atau project overview, yaitu dashboardnya. Kita bisa ubah nih di sini. Kita bisa buatkan tergantung selera, tapi yang kita bakal fokuskan ini di kurva S-nya saja. Nah, ini nama reportnya kurva S ya. Tadi saya bilang kurva S. Nah, kalau di sini saya pakai, biasanya kita di project itu kita masih pakai yang sudah ada, maksudnya template yang sudah ada, tapi nanti saya ajarkan caranya seperti apa membuat report kurva S ya teman-teman ya. Nah, gini nih jadinya nanti. Masih banyak di bawah ini, ada 4 lembar nih, bukan cuma segini. Ada 5 lembar atau 4 lembar ini. Yang kayak gini. Nah, ini untuk keseluruhan overview keseluruhan ya dari awal project hingga akhir ini kurva S-nya. Yang merah-merah ini periode laporan ya. Misalkan kita laporannya per minggu nih, kita masukkan di minggu ini. Misalkan tanggal 17 pelaporannya, kita masukin tanggal 17 nih, kita geser aja nih merah-merahnya nanti. Nah, kita munculin total kontrak. Ini semua yang ini nih berasal dari custom field ini nih. Ini nggak ada di kalau kita cuma mau ngandelin bawaan dari Microsoft Project, ini nggak ada nih. Itu ngaco kalau misalkan dari bawaan dari Microsoft Project ini bakalan ngaco nih semuanya nih. Kalau kita makanya saya bilang nanti saya akan fokuskan di custom field karena ini bakal menjadi pelaporannya teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman masuk di salah satu BUMN ya nanti kan kayak gitu nih. Ini kan yang salah satunya Adi juga nih. Adi juga udah pakai kayak gini. Wika sudah pakai format seperti ini. India juga sudah pakai banyak deh yang apa namanya BUMN yang sudah pakai format seperti ini. Nanti kita akan belajar nih cara pembuatannya terlebih yang ini nih dari custom field nih. Ini semua dari custom field ini. Kita nggak bisa nginput manual di sini nih. 21, 27 nggak bisa nginput di sini kita. Gini bisa diketik ini. Jadi ya dari custom field semuanya. Nah ini untuk detail pelaporan mingguan ya. Nah, ini akan muncul nilai di sini ada nilai rencana progres nanti ada muncul di sini rencana progres. Ada apa namanya itu ada proyeksi ya ada proyeksi sama nilai uang aktualnya di sini bakal muncul di sini semua. Jadi kalau misalkan di antara dari nilai proyeksi sama nilai rencana progres tidak sama, itu berarti ada yang salah dalam penginputannya. Ada yang salah. Jadi kita harus samakan di sini dengan cara apa? Dengan update projectnya. Nanti saya ajarkan caranya seperti apa. Ya.
Untuk pembuatannya itu nanti ini juga ya kita akan munculin nilai uangnya di sini. Bagaimana caranya? Ini tadi ya di sini kita klik kanan terus show field list, show field list terus muncul lah seperti ini time scale-nya nanti. Kita mau ngeditnya per minggu, per bulan, boleh-boleh saja tergantung pelaporannya nanti kayak gimana, tergantung project manager yang mintanya per minggu atau per bulan, nanti kita bisa dari sini, ngeditnya di sini. Untuk memunculkan jendela ini tuh kita klik ini, edit di sini. Klik edit muncul jendela ini, terus unitnya kita ganti mau mingguan, bulanan atau harian, boleh-boleh saja. Mau tahunan boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Nah, kan edit muncul di sini. Ini tanggal PHO ini, tanggal kontrak, tanggal PHO. Ini nggak jangan diubah nih. Yang di bawahnya jangan diubah. Cuma ubah ini saja. Ya, ini untuk vertical axis-nya juga sama tadi caranya. Klik kanan pada vertical axis untuk memunculkan nilai uangnya. Terus show format axis-nya. Nah, sini juga nih. Yang perlu kita perhatikan untuk membuat ini, untuk membuat nilai kontrak ini ada di sini, kita perlu memasukkan nilai kontraknya itu di maksimum. Nilai kontrak. Nilai kontraknya sama kan ini. 300.720.000 ya. Nah, sini kita masukkan. Nah, di maksimum ini ya. Di axis-nya, format axis, terus masukkan maksimum nilai kontrak. Nah, terus di major ini juga kita masukkan nilai kontrak. Di minor ini nggak usah digangguin. Biarin aja dia. Biarin aja sendiri. Ini di minor ini dia total antara ini sama ini. Total antara 3, total antara 3 koma ini sama 3 koma ini. Jadi 6. Ya kan? Nah, terus untuk apa namanya ini juga kita masukkan di sini. Di axis value-nya kita masukkan juga di sini sehingga bisa muncul nanti ini nilai kontraknya. Nah, ya kan. Isi dengan nilai kontraknya. Misalkan masih muncul kan biasanya kalau kita capek ya mau ngetik ya, mending copy saja terus masukkan sini tapi muncul titik-titik, ada titik ya, ada tulisan RP depannya, kita hapus titiknya sama rupiahnya di depan angkanya. Nah, untuk format maksimum ini harus lebih besar daripada excess value daripada minimumnya ya. Maksimumnya ini di kotak maksimum ini harus lebih besar angkanya di belakangnya nih. Jadi kalau kita misalkan udah apa namanya udah kopas di sini nih, di maksimum ini bakalan muncul sendiri nih di sininya. Angka belakangnya nih 11 atau 10 mungkin atau 9. Tapi yang di maksimum ini harus lebih besar daripada yang minim yang di major ini, unit major ini. Nah, sini harus besar. Sini harus besar nih. Harus besar di maksimum, di major nanti harus lebih kecil daripada maksimum satu angka ya di sininya. Terus setelah itu di sini di axis value ini dia mengikuti nilai maksimum. Ya, teman-teman ya. Jadi ini kita kopikan terus kita kopikan ini terus kita pastekan di bawah sini. Seperti itu. Nih, faktor pengali nilai maksimum dan axis value selalu satu tingkat lebih tinggi dari nilai maksimum. Nah, ini lakukan cara input yang sama untuk nilai kontrak pada kurva S lainnya. Nanti akan muncul kurva S lagi yang lainnya. Jadi akan muncul beberapa kurva S ya. 4 kalau nggak salah. Tapi duanya mingguan, duanya bulanan. Duanya itu apa namanya munculnya itu di sini yang saya tadi bilang. Yang satunya itu kurva S yang satunya muncul di sini angka nilai kontrak. Kurva S yang satunya muncul bobot di sini dari 0 sampai 100 di bagian kanan ini. Nah, sini ada dua ya laporan mingguan. Jadi ini yang saya maksud yang bobot tadi nih. Ini khusus bobot nih. Jadi kita lakukan time scale dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita ubah aja di sini. Untuk pelaporan misalkan pelaporannya tanggal 7 nih ya. Jadi seminggu sebelumnya kita ngambilnya. Misalkan tanggal 7 Juli, tanggal 7 Juli. Jadi kita pelaporannya itu startnya dari mulai tanggal 1 Juli terus 1 minggu sesudah tanggalnya misalkan pelaporannya 7 Juli ya. Startnya sini 1 Juli dan finishnya di 14. Jadi 1 minggu sesudah dan 1 minggu sebelum untuk pelaporannya. Jadi muncul kayak gini nih nanti. Dia bakal memperbesar sendiri dirinya nih di sini untuk time scale-nya.
Ya kan, kita select kategori, sini time, ganti, ini tulisannya time nih. Terus edit, terus di sini ya kan. Ini bisa bulanan, bisa mingguan, terserah. Itu tergantung periode ERP-nya seperti apa nanti di tempatnya teman-teman bekerja nanti. Makanya tadi yang saya bilang ERP itu ada kan namanya cost control tuh di ERP itu. Nanti kita samakan nilai cost control di ERP dengan cost control kita di Microsoft Project menggunakan custom field tersebut. Nah ini tidak usah ini tidak terlalu dipakai. Yang dipakai cuma apa namanya critical text ini tidak dipakai untuk pelaporan. Terus karena kan kalau critical text itu kan bisa muncul juga kan di mana di gancarnya itu kita bisa tahu di gancar itu ada pekerjaan kritis yang bagian mana kita bisa lihat di situ. Nah ini caranya hampir-hampir sama ya caranya itu. Tapi kita lewati saja yang ini. Nanti kita akan berfokus custom field dengan kurva S-nya. Ini pembuatan dashboard ini sebenarnya. Ini juga sebenarnya apa namanya tidak terlalu penting sih ini. Tidak terlalu penting juga. Jadi sekali lagi saya akan tekankan, mungkin akan saya ajarkan di kurva S laporannya. Nah ini semuanya ini berasal dari custom field nih semua nih. Ini kalau kita cari manual di dasarnya Microsoft Project ini nggak dapat nih. Yang ini durasi kontrak, durasi actual duration, sisa duration ini nggak bakal ada. Prognosa sisa duration itu tidak bakalan ada di Microsoft Project. Kalau bawaannya ya nggak bakalan ada. Nah, ini nilai bobotnya nih. Nilai bobot nanti bakal muncul di sini dengan sendirinya. Karena kan sudah masuk di formulanya. Kan ini bobot realisasi ini sampai periode ini itu sudah berasal, semuanya pokoknya berasal dari custom field nih. Ini semua nih. Ini berasal dari custom field. Ini berasal dari custom field. Ini 21 Februari ini berasal dari custom field. Semua ini berasal dari custom field. Ya, mungkin cukup ya. Jadi saya akan masuk di mana? Di Microsoft Project-nya ya teman-teman ya. Saya akan sedikit membuka nih untuk apa namanya uh, Microsoft Project-nya itu ini kita akan mulai dari awal sesuai dengan materi yang tadi saya sampaikan ya teman-teman. Saya buka blank project dulu. Nah, yang tadi saya bilang kan ini munculnya ini ada warna abu-abu di sini. Itu pertanda bahwa di sini masih ada hari libur nih, Sabtu Minggu nih, Saturday and Sunday, ya kan. Cara menghilangkannya ini bagaimana? Masuk di sini nih caranya ya. Jadi saya akan memberitahu caranya gimana. Ini kita masuk dulu di sini, kita atur terlebih dahulu, apa kertas kerja, kertas apanya masternya. Terus kita masuk di option. Nah, ini bakalan muncul nih jendela seperti ini. Kita masuk di schedule dan kita mengganti week start on Monday. Jadi kita mulai di hari Senin. Ya, teman-teman. Nah, hours per day itu 8 jam per hari. Kalau misalkan di project itu bukan 20 hari ya, tapi 31 hari. 31 hari. Coba di sini, 31 hari. Nah, di yang desimal ini kan saya tadi bilang awalnya biasanya itu kalau kita baru awal-awal menginstal Microsoft Project itu biasanya dia bukan desimal di sini tapi percentage. Nah, kita ubah menjadi desimal. Manual schedule ini kita ubah menjadi auto schedule ya. Dan setelah ini selesai, kita masuk di advance. Masuk di advance terus scroll bagian paling bawah. Nah, kita centang calculate multiple critical path. Jadi kegunaannya ini itu dia secara otomatis bakal memunculkan critical jalur kritisnya tersendiri ya. Jadi kalau misalkan kita mengganti predesesornya dia bakal muncul sendiri, itu dia bakal mengubah sendiri. Tapi kalau kita tidak mencentang ini dia bakal nggak ngapa-ngapain, tetap tetap aja warna tetap aman-aman saja. Mungkin seperti itu ya. Nah, kita centang terus oke kan. Nah, setelah itu kita masuk di mana? Kita masuk di project. Nah, sini ada project information yang tadi saya bilang.
project information. Jadi kita masuk ke sini, klik dulu. Nah, misalkan yang tadi saya jelaskan mengenai awal permulaan awal ini ya, projectnya bulan berapa dan tanggal berapa. Misalkan contoh, saya mulai tanggal 1 Agustus nih. Pilih saja tanggalnya langsung di sini ya. Diklik sini, terus klik sini. Terus ini abaikan saja yang lain. Ini pastikan juga sini as soon as possible nanti semuanya ya. Nanti kita akan belajar soal itu juga as soon as possible. Nah, kita oke kan. Setelah kita oke kan, kita masuk di change working time-nya. Jadi kalau misalkan apa namanya, saya jelaskan dulu ya sedikit mengenai apa tadi project information. Kalau misalkan kita mulai di 1 Agustus tuh, kan tadi saya mulai di 1 Agustus tuh, dia bakal ada garis putus-putus seperti ini nih. Dia bakal otomatis muncul garis putus-putus seperti ini. Ya kan? Nah, setelah itu kita bakal masuk di change working time. Nah, misalkan nih di change working time tadi yang seperti saya bilang ada hari 17 Agustus, tapi kita lewati dulu ya. Kita masuk di work week dulu. Sebelum kita masukkan hari libur, kita masuk di work week dulu untuk mengatur jam kerja dan hari kerjanya. Ini kita klik detail, ya kan? Kita klik detail. Kalau misalkan setiap hari kerja nih, kita blok aja nih. Blok. Setelah blok, kita set days to this specific working time. Nah, ini kan bakal muncul nih harinya. Nah, jamnya. Dia bakal muncul jamnya dari jam 8 sampai jam 12. Jam 12 rehat sampai jam 13. Jam 13 mulai lagi sampai jam 17. Kita oke kan? Oke ya. Terus di exception. Nah, yang saya bilang, misalkan tanggal 17 ada hari libur kemerdekaan nih. Kita klik aja sini, tanggalnya dulu. Terus kita klik, ubah namanya sini menjadi libur ya. Libur 17 Agustus. Ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kalau misalkan kita liburnya 17 Agustusnya 2 hari, sampai tanggal 18, kayak gini ya. Jadi bakalan ini tanggalnya. Dia bakalan ini sendiri, terarsir sendiri nih. Nah, tapi kan 17 Agustusnya cuma satu hari. Berarti cuma sampai tanggal 17. Finishnya tanggal 17 juga. Nah, ya kan seperti ini dia. Dan setelah selesai, kita oke kan. Nah, saya bilang, hilang kan, udah polos kan semuanya. Ini udah polos, dan di tanggal 17 Agustus ini ada hari libur nih. Nah, caranya untuk memperjelas, kalau memang di sini hari libur nih, kita klik kanan, time scale, kita ubah dari, ini kan weeks ya, udah benar, kita ubah menjadi day, sini day, count-nya 1, itu count itu misalkan kita ngatur 2, jadi dia ngelangkahin 2 hari, kalau kita count-nya 1, ya jadi normal, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tapi kalau misalkan count-nya 2, dia jadi Senin ke Rabu, Rabu ke Kamis, Rabu ke Jumat, seperti itu. Nah, sini kita ubah dulu untuk memperjelas kalau memang itu hari libur ya. Nah, kita ubah di sini jadi sesuai tanggalnya. Kita oke kan. Nah, kita lihat ya. Kan ini tadi awal pekerjaan ya, tanggal 1 Agustus. Kita lihat nih, tanggal 17 libur nggak? Nah, kan libur kan. Jadi kalau misalkan sini sudah libur, terus kita masukkan task name di sini, contoh ya, saya masukkan salah satu task name aja. Misalkan pekerjaan 1, ya. Durasinya dia itu 20 hari lah. Sudah melewati 17 Agustus ya. Dia bakal selesai di tanggal 21 karena tanggal ininya libur kan, tanggal 17-nya. Harusnya kan kalau misalkan 20 hari, selesainya di tanggal 20. Harusnya. Tapi karena dia libur 1 hari, dia lompat 1 hari nih jadi tanggal 21. Ya kan, seperti itu ya. Jadi dasarnya seperti itu ya teman-teman. Untuk pembuatan Microsoft Project-nya ini. Dan terus kalau misalkan nanti kita akan belajar juga mengenai update project ini, update project terus pembatasan projectnya menggunakan status date. Misalkan ada pelaporan di tanggal 14 bulan Agustus ya. Misalkan ada pelaporan di tanggal 14 bulan Agustus ini, kita pelaporannya. Jadi kita batasi nih di status date ini. Jadi kalau mau kita batasi pelaporannya, kita klik aja di sini status date.
klik tanggal pelaporan kita, misalkan tanggal 14 Agustus. Jadi kalau misalkan di BUMN itu kan misalkan di contoh lah di tempat saya ya, apa namanya, untuk pelaporan IRP itu dari tanggal biasanya per minggu. Jadi misalkan tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, kita harus ngelapor di tanggal 7 nih untuk masukin pos kontrolnya sesuai enggak sama di Microsoft Project-nya. Eh, ya kan. Terus misalkan setelah selesai apa namanya di bulan tanggal 7 ini kita pelaporan. Nah, kita batasi nih di sini. Status date-nya sampai tanggal 7 saja nih. Kita klik. Jadi dia akan bakalan membuat garis kayak gini tapi di tanggal 7-nya. Contoh ya, saya bikin saja sini. Saya okekan saja. Nanti tanggal 7 itu ada garis nantinya. Nanti akan ada garis di sini kalau kita sudah nginput task name-nya di sini ya. Jadi di tanggal 7 itu ada garis, nanti garis merah sebagai pembatas, kalau di sini tanggal pelaporan terakhir. Oke ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apa namanya? Nah, yang saya maksudnya juga ini yang custom custom field ini. Kita akan belajar nanti di pertemuan kedua ya teman-teman mengenai custom field. Yang tadi saya bilang mengenai apa namanya? Yang harapan ini bahwa kan kita akan input berbagai macam jenis formula menggunakan custom field ini sehingga muncul tadi apa namanya muncul beberapa item uh, yang tidak ada di apa namanya di Microsoft Project sebagai bahan kita untuk melakukan cost control ya teman-teman. Jadi apa namanya nanti kita akan belajar sekali lagi kita akan belajar mengenai pembuatan custom field ini. Jadi saya akan bukakan salah satu contoh materinya ya. Mungkin teman-teman sudah buat kemarin, sudah download ya di G Drive-nya itu. Jadi ini salah satu contohnya materi latihan yang sudah saya kasih. Ini salah satu salah satu project yang saya buatkan, yang saya sekarang sudah berjalan juga ya. Ini salah satu project yang sudah berjalan. Nah, contoh ya, kalau misalnya yang tadi saya bilang mengenai untuk memasukkan task name ini, contoh, kalau misalkan kita mau memasukkan task name, kan semua ini berasal dari RAB kan, RAB. Nah, yang kayak gini pekerjaan saluran ini, kita mau masukkan nih, contoh saya buat saya buat satu jendela lagi, saya buat yang baru lah. Ini tadi saya project information-nya saya ubah dulu ke tanggal 1. Ini contoh saya teman-teman. Nanti kita akan buat yang working time-nya kita ubah menjadi tiap hari dari jam 8 sampai jam dari jam 8 sampai jam 12, terus jam 13 sampai jam 17. Oke. Nah, kita ubah dulu di sini lagi di option-nya. Schedule dari Monday ini 31 hari. Manual ganti jadi auto schedule. Oke. Ini oke. Nah, jadi kita copy saja ya. Kita coba-coba copy lah. Nah, kita coba copy dulu. Misalkan ini pekerjaan saluran ya. Saya akan copy satu ini. Inilah. Kita langsung copy saja. Sini ya teman-teman ya. Nah, seperti saya bilang kan, muncul kan di sini ini. Ini karena dia tidak menggunakan dia menggunakan ini di resource-nya dia menggunakan work unitnya dia menggunakan work ya. Yang contoh saya perlihatkan kenapa bisa merah seperti ini, karena dia di unitnya itu work. Nah, yang kayak gini nih,
merah ini type-nya dia work ya. Nah, di apa namanya, di semua di eh, kontraktor konstruksi itu sekarang sudah menggunakan tipe material di sini. Kalau kita menggunakan tipe material, dia bakalan hilang nih ininya material, ya kan? Kita blok saja sampai bawah. Nah, dia bakalan hilang kan merah-merahnya. Jadi yang work itu kita tidak bakalan gunakan karena biaya bakalan membengkak di situ. Biaya bakalan membengkak. Karena kalau kita menggunakan Word, kita kan nggak tahu pekerja pasti di lapangan berapa, ya kan. Dan kita memang kalau di apa namanya di di dunia konstruksi itu, apalagi di BUMN itu kan biasanya kita subkon kan pekerjaan-pekerjaan kita biar biar apa? Biar dananya cukup. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita kembali ke Gancat. Nah, ini kalau misalkan tadi kita belajar inden dan outden dulu. Ya. Ini saya outden dulu nih. Nah, gini nih kalau outden nih. Dia nggak bakalan ada leveling di sini. Bakalan sama nih semua. Bakalan sama. Levelingnya nggak ada kan. Jadi maksudnya itu leveling itu kayak gini. Kita masukkan pekerjaan nomor 2 lah. Kita indent. Ya kan, kita masukkan. Jadi ini ada leveling namanya. Nah, terus di ini kita indent lagi. 2 kali nih. Nah, jadi ada pekerjaan leveling kan. Disejajar nih untuk pekerjaan-pekerjaan yang di sini nih. Ya kan, sejajar kan. Nah, sekarang kita coba buat ini. Buat penginputan mungkin ya, buat penginputan di AHS-nya, saya bilang tadi. Jadi kita belajar lagi untuk penginputan kebutuhan kebutuhan secara keseluruhan terlebih dahulu sesuai dengan nilai kontrak ya teman-teman ya, sesuai dengan nilai kontrak yang ada di RAB. Nah ini saya ada analisa presentasi saya. Ini kita akan belajar nih di sini. Kita akan belajar mengenai kertas kerjanya terlebih dahulu. Ini berapa menit lagi Mbak ya? Sampai setengah 9, Kak. Oh Tapi ya, kalau lebih sedikit nggak apa-apa untuk penjelasan. oh ya, siap-siap. Oke, jadi saya akan jelaskan mengenai ini atas kerjanya terlebih dahulu ya. Ini didapatkan dari mana sih? Yang kayak gini nih. Ini semuanya ini. Ini didapatkan dari RAB, yaitu di bagian analisa harga satuan. Nah, ya kan seperti ini. Ini didapat dari RAB nih semua nih. Semua ini perhitungannya nih. Jadi sebagai cost control itu, jadi kita misalkan ada pekerjaan setiap hari nih. Di samping scheduling kita juga menjadi cost control ya. Pekerjaan setiap hari. Jadi kita ngupdate-nya itu tiap hari juga sih sebenarnya di Microsoft Project itu. Jadi kita menggunakan kertas kerja ini untuk mengupdate pekerjaan-pekerjaan yang apa saja sih di lapangan. Misalkan nih pekerjaan timuran tanah kembali atau backfilling nih. Kita apa namanya ini bukan harian ini. Ini total kontrak karena terlalu banyak nih kalau harian nggak mungkin. Stemper orang bekerja 3.000 kubik per hari nggak mungkin. Jadi ini total kontrak ya. Ini kan nggak ada rumus ya, nggak ada rumus di sini. Jadi ini total kontrak. Nah, gimana sih mendapatkan ini, mendapat nilai-nilai ini semua nih, kapasitas produksi per hari dan nilai-nilai ini dan unit ini dari ini semua kapasitas produksi per hari ini dan dapat dari mana sih nilai-nilainya? Nah, sekarang kita pelajari ya teman-teman ya. Untuk kertas kerja sendiri itu contoh nih, kan ini dapatkan dari AHS ya. Untuk keterangannya sendiri itu di sini yang 58 juta ini, 58 juta ini didapatkan dari harga satuan dikalikan dengan durasi dikalikan dengan jumlah personel alat per grup. Ini jumlah personel alat per grup ini. Sini. Nah, jadi untuk keterangan ini jumlahnya itu selama 231 hari dengan harga satuan 90.000 dengan kebutuhan jumlah 0,35 ini, 0,35 ini dia mendapatkan jumlah sebesar 58 juta, ya kan? Nah, sekarang kita abaikan ini.
kita sudah menghitung ini selama kosnya ini ya. Ini kosnya ya selama 231 hari kita harus mengeluarkan jumlah sebesar 58 juta. Nah, sekarang kita masuk di sini nih, kapasitas produksi per hari. Per hari untuk pekerjaan ini, pekerjaan timbunan tanah kembali. Kapasitas produksi per hari di sini itu dengan rumus koefisien atau 1 dibagi koefisien dikali 8. Kenapa 8? Karena kan 8 jam kita bekerja. Satu hari. Karena hitungan pekerja dan mandor itu, dia kan satuannya eh, orang per hari ya, orang per hari, OH. Nah, kita kalikan dengan 8 jam kerja. Jadi dia bisa dapat kapasitas produksi 42 kubik dalam kapasitas per harinya itu 42 kubik per hari. Nah, di sini untuk jumlah kebutuhan alatnya, ya kan, sini kan. Terus ini juga sama-sama saja nih. Di sini kita kalikan bagi satu bagi koefisien dikali 8. Terus yang berbeda ini, yang berbeda nanti ada yang berbeda nanti untuk bahan ya, untuk bahan. Ini kan di sini nggak ada bahan nih. Sini ada bahan nanti kita pelajari yang bahan kita kita pelajari dulu yang ini, timbunan tanah kembali ini. Nah, sini itu sama dengan ini, sama, rumusnya ya sama. Nah, stemper ini kan dia sewa ya, satuannya sewa. Jadi dia seperti ini, sewanya 8 jam dalam satu hari. Nah, dapatkan kapasitas produksi per hari 160 kubik. Ya kan? 160 apa ya, meter persegi ya, meter persegi. Nah, terus jumlah alat yang dibutuhkan satu untuk mendapatkan perharinya ini, 160 ini. Jumlah alat, kan kita kalau misalkan kayak gini nih, nggak mungkin dong jumlah personilnya itu 0,35 orang. Ya kan, jadi kita bulatkan ke atas menjadi satu orang. Mandor satu, alat satu unit. Ya kan. Nah, setelah itu, kita masuk di kapasitas produksi. Sebentar, saya lebar dulu. Ini kapasitas produksi per hari per grup, ya kan. Jadi untuk pekerjaan per hari ini dalam satu grup itu bisa menghasilkan 15 kubik. 15 kubik per hari. Nah, 15 kubik per hari. Dan untuk durasi ini, yang seperti yang tadi saya bilang, bisa berasal dari bisa berasal dari kurva S, hitungan dari kertas kerja juga boleh, hitungan dari kertas kerja juga boleh, karena sesuai dengan faktor penentunya apa ya. Misalkan faktor penentunya itu dia stemper di sini. Nah, stemper nanti kita bisa dapatkan durasi dari dari stempernya itu. Kalau misalkan kita berdasarkan ini, biasanya itu berdasarkan asumsi pengalaman atau dari kurva S-nya, tapi yang lebih tepatnya biasa didapatkan dari kurva S untuk durasinya ini. Biasanya yang digunakan ya dari kurva S. Terus untuk ini kan jumlah total jumlah volume kontrak ya 3484 seperti ini, sama-sama kan. Ini volume kontrak, ini sama saja, cuma kita masukkan ke sini untuk perhitungan secara keseluruhan berapa sih eh, kerja yang digunakan dalam 231 hari ini. Berapa sih? Berarti yang didapatkan di sini 60. Jadi rumusnya itu seperti ini. Nah, ini. Ya, ini dia rumusnya. Jadi rumusnya dari unit dari pekerja ini, durasi dikalikan jumlah personil per alat, dia mendapatkan 80 orang untuk pekerjaan timbunan kembali dengan volume 3.484,33 selama 231 hari itu menggunakan 80 orang pekerja. Nah, ya kan. Terus mandornya itu menggunakan 8. Jadi kan kita tadi saya bilang kita bulatkan ke atas ya. Jadi kita membutuhkan pekerja sebanyak 81 orang dalam 231 hari. Ini, unit ini, unit pekerja, mandor, dan stemper ini kita nanti masukkan ke resource sheet. Yang ini ya teman-teman ya, resource sheet yang saya maksud.
nih yang sudah kita buat lah. Saya bagikan di mana? Saya bagikan di Google Drive ya. Jadi kita masukkan di resource sheet-nya di sini. Ini unit yang tadi itu, yang ini kita masukkan di resource sheet di Microsoft Project kita ini di sini. Untuk total kontrak ya, beda lagi untuk harian. Maksudnya pelaporan harian, mingguan, dan bulan itu beda lagi. Ada pelaporan rencana itu beda lagi. Nanti kita akan belajar itu nanti di pertemuan selanjutnya. Yang kita masukkan di sini untuk unitnya, ya kan? Dari sini, unitnya itu berasal dari sini. Untuk total keseluruhan terlebih dahulu ya, kita masukkan di sini supaya nilai dari supaya nilai kontrak itu bisa nilai kontrak dengan cost itu bisa sama nilainya. Ya kan, nantinya kita akan coba nanti minggu pertemuan kedua ya untuk memasukkan semua apa namanya custom field-nya nanti. Kita akan langsung belajar saja nanti di pertemuan kedua. Nah, sini tuh apa namanya? Jadi untuk pekerjaan ini tuh dia berasal jadi 231 hari itu kita membutuhkan 81 orang pekerja, vendor 9 orang dengan apa namanya stamper sebanyak 21,78. Jadi kita buatkan jadi 22 jam ya, 22 jam untuk mendapatkan untuk menyelesaikan 3.484,33 kubik ini dalam 231 hari. Ini bisa saja nih, kita bisa lebih cepat lagi nih. Kalau kita ubah ini, kita bisa lebih cepat lagi. Jadi kebutuhan tenaganya itu bakalan bertambah ya. Kalau misalkan kita ubah durasi ini, saya contoh ya, saya mau cuma 200 hari. Ini bakalan berubah nih. Dia bakalan berubah nih di sininya. Ya, tekan tadi ya 200 hari. Dia bakalan berubah. Misalkan saya 100 hari deh. Karena nggak signifikannya tuh. Kita sini bakalan berubah nih sininya. Jumlah personil alatnya itu bakalan berubah. Sini. Nah, terus selanjutnya tadi saya bilang juga mengenai bahan ya. Itu bahan berbeda dengan apa namanya? Berbeda dengan pekerja mandor dan stamper ini. Pekerja tenaga dan alat ini. Bahan itu berbeda juga. Bahan untuk perhitungannya sendiri itu seperti ini dia. Dia berasal dari ini. Jumlah volume keseluruhan, volume kontrak kalikan dengan koefisien. Dapatlah 370,212. Iya kan? Untuk pasirnya berarti 370 kubik ya kan per hari. Yang harus apa 370 kubik lah untuk ya, volume ini ya. Bukan per hari maaf. Jadi 370 kubik untuk pekerjaan urukan pasir ini yang dipadatkan menggunakan compact sandfill dengan nilainya di sini sama saja kita langsung pindahkan saja sini nilainya. Dan untuk perhitungannya sendiri dari pasir itu langsung aja ambil dari sini ya. Jadi dia tidak masuk di hitungan ini. Langsung ambil dari sini saja kita pindahkan ke sini hitungannya untuk khusus untuk pasir, untuk bahan ya, untuk bahan. Jadi khusus untuk bahan kita langsung ambil dari sini saja, langsung pindahkan ke tempat sana yang berasal dari nilai koefisien dikalikan nilai total kontrak. Nah, seperti itu. Nah, untuk pekerja sama saja ya, sama saja untuk pekerjanya dikalikan hari 8 seperti itu. Dibagi satu hari dibagi koefisien dikali 8 seperti ini tadi. Oke ya. Ini untuk kapasitas produksi per hari 3,20. Ini didapatkan, sekali lagi saya ulangi, didapatkan dari 1 dibagi koefisien dikali 8. Itu dapat kapasitas produksi per hari. Dan untuk jumlah personil alat
kita harus menghitung kapasitas produksi per hari per grup terlebih dahulu. Didapatkan dari durasi atau volume kontrak dibagi durasi, mendapatkan kapasitas produksi per hari per grup. Dan setelah kita mendapatkan ini, kita bagikan ini. Kapasitas produksi per hari dibagi kapasitas produksi per grup, dapatlah jumlah personil per alat. Ini untuk satu hari. Untuk satu hari dengan produksi 15 kubik per hari. Ini tadi sudah saya ubah, maaf tadi. Sudah 15 tadi. Ini 231 ya. Nah, sama kan. Untuk 15 kubik per hari dibutuhkan satu pekerja, satu mandor, dan satu alat. Dan ini sama seperti yang tadi ya, perhitungannya juga. Sama perhitungannya. Dan terus setelah kita dapatkan nilai unitnya di sini itu, kita tadi yang saya bilang, kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Dan cost-nya bakal muncul nih. Untuk 3 hari, misalkan ini kan berbeda ya dengan yang tadi hitungannya. Jadi, tapi untuk sebagai pembelajaran, saya menampilkan yang ini. Nanti saya akan tampilkan hitungan yang sesuai dengan proyeknya. Sesuai dengan proyeknya, saya akan tampilkan nanti hitungannya di pertemuan selanjutnya. Jadi itu ini muncul ini nilainya. Kita masukkan di sini nilainya. Dan kalau misalkan kayaknya ini belum ada custom field-nya nih. Iya, belum ada. Ini belum terinput custom field-nya, nanti kita coba ya input. Ini belum ada. Di pertemuan selanjutnya teman-teman ya.